Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari beliau, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjida aw syabban, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan sauda yang berkulit hitam, kanat taqumul masjida, dulu kerjaannya adalah membersihkan masjid, memungut sampah-sampah di masjid. Aw syabban, atau dia seorang pemuda, bukan seorang perempuan yang berkulit hitam tadi. Faqadahu Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mencari-carinya, di mana ini si perempuan atau si pemuda tadi itu. Fasa'ala anha wa anhu, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang wanita berkulit hitam tadi, atau tentang laki-laki atau pemuda tadi itu. Faqalu, para sahabat menjawab, mata, sudah meninggal ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, afala kuntum adzaitumuni, tidakkah kalian memberitahuku? Kenapa kalian diam saja, gitu bahasanya. Kenapa enggak kasih tahu saya? Faka'annahu sagharu amraha atau amrahu, kayak seakan-akan mereka itu menganggap remeh perkara wanita yang berkulit hitam tadi itu, enggak dianggap penting karena golongan kaum lemah atau pemuda tadi itu. Faqala, Rasulullah bersabda, dulluni ala qabrih, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Fadalluhu, kemudian para sahabat menunjukkan kuburannya. Fasalla alaiha, kemudian bagian Nabi menyolatinya di atas kuburan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha, kuburan ini gelap, kuburan gelap, kubur-kubur ini gelap. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan mereka ini dengan berkat solawatku atau solatku, solatku kepada mereka. Qauluhu taqummu, perkataan bagian Nabi sabda bagian taqummu artinya wa bi fathita, yang memfathahkan ta wa dhamil qaf dan mendhammakan qaf, ay taknusu, maknanya adalah menyapu. Wal qumamah, dan wal qumamah al kunasa, sampah artinya. Wa adaitumuni bimaddil hamzah, ay a'lamtumuni, adaitumuni dengan memanjangkan hamzahnya a situ ya, ay a'lamtumuni, maknanya adalah kalian, keamanannya kalian memberitahuku. Baik, apa hikmah yang bisa kita petik daripada hadis ini? Yang pertama, hikmahnya, hendaknya kita sebagai seorang muslim itu senantiasa bertanya tentang kabar saudara-saudara kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan mana yang dianggap oh ini khusus, ini spesial, dengan mana yang dia dalam pandangan manusia biasa-biasa saja. Orang fakir, orang lemah, nggak beda-bedakan, semuanya sama. Yang ketiga, jangan pernah menilai seseorang dari cover luarnya saja. Ini pakaiannya lusuh, ini rumahnya jelek, ini pekerjaannya nggak menarik, berarti dia tidak pantas untuk dilirik. Salah besar. Wanita ini dalam banyak riwayat ini adalah wanita. Di riwayat ini perawinya itu ragu apa wanita apa laki-laki. Tapi dalam banyak riwayat yang lain yang mengkisahkan kisah yang sama, ini adalah wanita. Sebutannya Ummu Mihjan. Namanya Ummu Mihjan. Kerjaannya apa? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu kerjaannya apa? Kalau melihat masjid kotor itu langsung dibersihkan. Sampah-sampahnya, ada dedaunan apa, ada kerikil yang mengganjal, terusnya dibersihkan, dirapikan. Kita tahu semuanya bahwa masjid bagian Nabi dulu kan tidak beralas seperti sekarang. Tapi pun juga dibersihkan. Tidak dibiarkan sama sekali, kotor itu nggak dibiarkan sama beliau ini. Kerjaannya gitu terus. Kelihatannya kecil di hadapan manusia. Tukang sampah. Kerjaannya juga cuma ngebersihin sampah.
cuman gitu aja, nggak membangun masjid, nggak apa, cuman gitu. Kemudian dianggap remeh. Dan manusia normalnya begitu, mengukur sesuatu dengan zahirnya, ya, dengan covernya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika meninggal wanita ini, para sahabat itu dalam syarahnya, kenapa tidak memberitahu baginda Nabi? Pertama, ada yang mengatakan karena saat meninggal itu di malam hari. Para sahabat tidak mau mengganggu baginda Nabi di malam hari. Ini pertama. Yang kedua, baginda Nabi waktu itu sedang istirahat. Jadi para sahabat belum sempat memberitahukan kepada baginda Nabi gitu. Tapi baginda Nabi marah. Kenapa nggak diberitahu? Kenapa nggak diberitahu? Loh, ini punya nilai tersendiri di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya guru-guru kita mengatakan, mari kita lakukan satu amalan yang bisa menarik perhatian baginda Nabi agar kita nanti dicari oleh baginda Nabi. Amalan itu tidak mesti harus amalan yang dipandang oleh manusia itu adalah istimewa, itu adalah bagus, itu adalah baik. Enggak mesti begitu. Pokoknya amalan apapun walaupun kelihatannya remeh-temeh, kita niatkan untuk membuat hati baginda Nabi ridha, menarik perhatian baginda Nabi, nanti dicari oleh baginda Nabi yaumal qiyamah. Harus ada perjuangan, itu harus ada. Jangan selalu egois ngurusi pribadinya. Yang ngurusi pribadinya yaumal qiyamah juga akan berkata pribadiku, aku. Tapi nggak ada gunanya. Di padang mahsyar sangat mengatakan aku, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Hanya kekhawatiran, ketakutan yang mencekam itu aja. La ilaha illallah. Persis begitu. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun kecil. Makanya baginda Nabi dalam sebuah hadis mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah remehkan kebaikan walaupun itu kecil. Dalam riwayat walau antal akhaka biwajhin talaq atau biwajhin taliq, walaupun kebaikan itu kita saat bertemu dengan saudara kita pasang wajah berseri, udah itu kebaikan. Kita nggak tahu, barangkali itu yang membuat kita nanti masuk surga, diampuni dosanya, kita nggak tahu. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, para hadirin, para pemirsa, jangan pernah bosan untuk berbuat baik dan jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu sebetulnya kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah, yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam, kita nggak pernah tahu. Mungkin karena sedekah kita 1.000 rupiah di suatu hari kita lupakan, nggak pernah ingat sama sekali, ternyata itu yang besar yaumul qiyamah. Mungkin kebaikan kita memaafkan orang lain. Awas ya, memaafkan orang lain itu kebaikan luar biasa. Suami salah kepada kita, kita maafkan. Istri salah pada kita, kita maafkan. Kemudian lupa sekarang sudah sekian puluh tahun. Mungkin itu yang akan kita lihat yaumul qiyamah nanti. Mungkin. Ingat dua hadis sahih yang menggambarkan bagaimana kebaikan yang kecil di mata manusia ternyata jadi sebab selamat dari neraka. Yang pertama tentang hadis yang jadi sebab selamat dari neraka. Seorang wanita, dia seorang wanita yang tidak terhormat, pekerjaannya adalah baghi. Apa sih baghi itu? Pelacur kalau bahasa sekarang. Melihat seekor anjing yang kehausan, sudah jatuh itu anjing, tidak bisa melanjutkan jalan, itu nggak bisa, diambilkan air, bahkan sampai melepas sepatunya untuk ngambil air, kemudian diberi minum sampai anjing tersebut bisa berjalan sendiri, kemudian minum sendiri. Ternyata ya seperti ini yaumul qiyamah menjadi sebab ampunan dosanya dan dimasukkan ke surga. Ada satu lagi, seorang wanita lagi ngurus kucing. Kucingnya dikurung, nggak diberi makan, nggak juga dilepas makan sendiri, sampai mati itu kucing. Ternyata kucing itu jadi sebab masuk neraka. Maka kebaikan sekecil apapun jangan pernah remehkan, sebagaimana keburukan sekecil apapun jangan pernah ngentengkan.
Keburukan sekecil apapun cukup untuk mengantarkan seorang hamba ke neraka jahanam, sebagaimana kebaikan sekecil apapun bisa jadi sebab dia selamat dari neraka jahanam.